kita semua. Selamat datang di kelas bahasa bersama saya, Miss Ira Novita Situmorang. Kali ini Miss akan menjelaskan apa saja materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama adalah konjungsi, yang kedua adalah teks prosedur, yang ketiga adalah teks eksplanasi, yang keempat adalah teks pidato, yang kelima adalah teks cerpen. Kali ini Miss akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari konjungsi. Silakan kamu cek kembali PowerPoint yang sudah saya kirimkan sambil mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Baik, Miss akan menjelaskan mengenai konjungsi dan pembagiannya, di mana konjungsi atau kata hubung adalah kata-kata yang menghubungkan antara satu kata dengan kata lainnya atau satu kalimat dengan kalimat yang lainnya agar kalimat tersebut bisa berkorelasi ataupun berhubungan satu sama lain. Konjungsi yang pertama ada di slide yang kedua, yaitu konjungsi koordinatif, di mana konjungsi koordinatif ini berasal dari kata koordinasi. Seperti yang kamu ketahui bahwasannya koordinasi itu artinya adalah adanya kaitan ataupun berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya tanpa adanya sebab akibat. Nah, jenis konjungsi ada 3. Yang pertama aditif ataupun penambahan, di mana contohnya dan serta. Kamu pasti sering menggunakan konjungsi dan ini. Nah, yang kedua ada pilihan, yaitu atau ataupun. Yang ketiga ada pertentangan, tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, untuk contoh dari konjungsi dan, yaitu contohnya misalnya ayah membaca koran dan ibu memasak nasi. Untuk pilihan, nah, kamu mau tidur di sini saja atau pulang saja. Nah, jadi ada pilihan di situ. Yang ketiga yaitu pertentangan, di mana contohnya sedangkan. Saya berikan satu contoh untuk sedangkan. Dia banyak makan, sedangkan aku sedikit makan. Nah, itulah konjungsi koordinatif. Berikutnya ada konjungsi subordinatif, di mana konjungsi subordinatif ini biasanya dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini jenis-jenisnya lebih banyak daripada koordinatif. Contohnya yang pertama kausal, yaitu contohnya sebab, oleh sebab itu. Ada juga konsekuentif ataupun bermakna akibat, yaitu akibatnya, sehingga, maka. Dan ada jenis final atau tujuan, dimana contohnya itu yaitu untuk, agar, supaya. Ada juga perbandingan, yaitu ibarat, seperti, layaknya, bak. Dan ada konsesif. Konsesif itu artinya tanpa syarat, walaupun, meskipun. Ada syarat juga, kalau, jika, andai, bila. Dan yang terakhir ada konjungsi waktu, atau disebut juga dengan temporal. Nah, contohnya yaitu kemudian, lalu, sejak, setelah, sebelum, selama, dan selagi. Nah, untuk contoh kalimat di sini saya akan memberikan contoh kalimat dari konjungsi konsesif atau tanpa syarat. Jadi maknanya itu tidak ada syarat. Misalnya, walaupun kamu nakal, ibumu tetap sayang kepadamu. Jadi di situ tidak ada syarat. Tapi yang syarat berbanding terbalik dengan tanpa syarat. Kamu akan naik kelas jika kamu rajin belajar. Nah itu dia untuk perbedaan antara konsesif dengan syarat. Kemudian untuk yang paling sering ya dalam soal-soal yang keluar dalam konjungsi ini, sering sekali keluar dalam UN, tapi sekarang sudah tidak ada lagi UN. Tapi jangan lupa, ketika kamu ingin mencoba perguruan tinggi negeri, maka kamu menghadapi bahasa Indonesia juga. Dan di situ banyak sekali soal-soal konjungsi. Jenis teks, memberikan jenis teks yang dibubuhi titik-titik. Jadi kamu menentukan konjungsi apa yang cocok untuk kalimat ataupun paragraf yang rumpang atau kosong tersebut. Nah, konjungsi korelatif. Konjungsi yang ketiga, korelatif artinya berhubungan. Nah, jadi ini
konjungsinya agak beda dengan konjungsi yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada 5 konjungsi yang wajib itu pasangannya. Contohnya baik, titik-titik maupun, jangankan, pun, bukan hanya, melainkan, tidak hanya, tetapi juga, demikian rupa, sehingga. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Saya akan memberikan contoh yang pertama. Nah, baik dengan maupun. Nah, jadi seperti ini. Baik sekolah maupun libur, aku tetap belajar. Itu dia. Kalau di dalam bahasa Inggris ada juga ya, not only but also. Itu yang nomor 3. Bukan hanya, melainkan. Nah, bukan hanya anak kecil yang ikut pameran itu, melainkan juga orang tua juga ikut serta. Nah, itu untuk nomor 3. Yang nomor 2, jangankan. Nah, jangankan dengan pun. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Jangankan orang jahat, orang baik sekalipun, orang baik pun tetap wajib mengikuti pelatihan ini. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, sedemikian rupa dengan sehingga. Kalau tidak hanya dengan tetapi juga, maknanya sama dengan bukan hanya dengan melainkan. Tapi ingat, bukan itu pasangannya adalah melainkan, tidak pasangannya adalah tetapi. Jangan terbalik, ya. Dan yang terakhir itu untuk sedemikian rupa sehingga. Dia sudah melakukan yang terbaik sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, jadi seperti itulah materi konjungsi yang saya sampaikan kali ini. Ingat bahwasannya soal-soal untuk konjungsi dalam setiap soal baik menuju PTN, UN ataupun yang lain sebagainya selalu dimasukkan. Jadi kamu belajar konjungsi itu tidak sia-sia. Nah, demikianlah materi yang saya jelaskan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan kepada saya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.